Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Tolong bos.
Terima kasih kepada Ibu Moderator, Ibu Dr. Anda Setiawati, dan juga host kita sekalian, Ibu Mas Ripah. Saya ingatkan lagi tidak memakai P tetapi pakai F. Alhamdulillah pada kesempatan siang ini saya diberikan tugas untuk menyampaikan materi yang berkaitan dengan bagaimana cara membuat soal ujian dengan menggunakan Google Form. Bapak Ibu sekalian, izinkan pula di kesempatan ini saya akan menyampaikan sedikit materi yang akan disampaikan. Yang pertama adalah membuat soal ujian online dengan Google Form. Sebelumnya saya akan sapa dulu kawan-kawan yang sudah hadir di pertemuan ini, mudah-mudahan mendapatkan kemudahan dari segala sesuatu apapunnya, dan mari kita semangat untuk belajar menuju Jabar Juara. Baik, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, izin memperkenalkan diri pula, saya Surono, tadi sudah disampaikan oleh Bu Sab, lahir di Bandung 28 Januari, dan yang belum lengkapnya adalah saya masih satu istri dan satu anak. Nomor telepon sudah tersedia di situ, bisa dicatat, dan alamat email bisa dicatat. Sebelumnya saya ingin menyampaikan apa itu yang dinamakan dengan Google Form. Google Form atau yang disebut dengan Google Formulir adalah alat yang berguna untuk membantu Anda merencanakan acara, mengirim survei, memberikan siswa atau orang lain kuis, atau mengumpulkan informasi yang mudah dengan cara yang efisien. Form juga dapat dihubungkan ke spreadsheet. Artinya kalau kita gunakan Google Form, bisa dijadikan juga untuk angket, bisa juga digunakan pula untuk survei pemetaan apapun, termasuk diantaranya survei pemasaran. Nah, ini sangat berguna sekali di kalangan siswa-siswi kami yang kebetulan kami mempunyai kompetensi keahlian OTKP dan BDP, bisnis daring dan pemasaran. Bapak Ibu sekalian, itulah yang dinamakan dengan Google Form. Untuk mengefektifkan waktu, saya sapa pula di kesempatan siang ini informasikan kepada kawan-kawan yang belum hadir untuk segera gabung di meeting linknya dengan meeting number 579483347 dengan password 12345. Saya sebenarnya sudah membuat video ini, tetapi saya ingin praktek langsung untuk kegiatan. Video ini bisa didapatkan di YouTube, nanti di akhir akan saya bagikan linknya. Dan mudah-mudahan pada kesempatan ini, walaupun ada videonya, saya merencanakan untuk praktek langsung bersama dengan Bapak-bapak, Ibu-ibu. Nah, ini video yang akan saya berikan. Nah, ini nanti link yang akan kita share, yaitu form untuk video dan selanjutnya. Baik, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, marilah kita pertama kali adalah untuk membuka browser. Browsernya boleh beberapa. Browsernya tidak hanya Google Chrome, bisa ada Opera, ada Internet Explorer, ada Simanke, dan banyak lainnya. Ini saya sarankan Bapak Ibu untuk membuat atau mempunyai banyak browser, karena dengan banyak browser juga kita bisa lebih efektif bekerja. Masuk ke www.google.com, platform yang sangat terkenal. Satu akun bisa digunakan untuk berbagai aplikasi. Nah, ini aplikasi yang dipunyai oleh Google. Banyak sekali sebenarnya aplikasi-aplikasi yang dipunyai oleh Google yang kita kenal, sampai ada beberapa, dan salah satu di antaranya adalah Google Drive. Google Drive inilah tempat bersemayam di mana Google Formulir ada. Ibu bapak sekalian,
Untuk mencari formulir tersebut cukup dengan klik tanda plus yang ada di Google Drive kita. Oh iya, sebelum masuk ke Google Drive, Anda Bapak-bapak dan Ibu-ibu harus masuk atau menggunakan akun Gmail atau akun Google-nya. Tapi untuk kali ini mungkin aku yakin Bapak Ibu sudah mempunyai akun tersebut. Tinggal klik, kemudian kita akan arahkan ke. Nah, ada lainnya, kemudian kita arahkan ke Google Formulir. Sebentar, karena saya sambil merekam kegiatan, jadi seolah-olah lambat. Kita arahkan ke Google Form. Ini beberapa form yang sudah saya buat. Sebentar Bapak Ibu. Arahkan ke lainnya, kemudian ke Google Formulir. Mohon maaf apabila lambat karena kegiatan kita sekarang sambil direkam. Nah, muncullah dialog seperti ini. Dialog inilah yang akan kita berdayakan, atau formulir inilah yang akan kita berdayakan menjadi sebuah alat komunikasi ujian online antara siswa kita dengan kita sekalian. Saya pun tidak perlu menerangkan berbagai hal yang berkaitan dengan feature yang ada di Google Formulir. Ini ada pengaya, ada themes, kemudian ada preview atau pratinjau, kemudian tanda gear itu di mana-mana sebagai tanda setelan sudah umum. Kemudian ini tanda kirim, tombol kirim, dan 3 titik yang ada di sini adalah sebagai eh, editor, banyak hal-hal yang lainnya yang dapat digunakan. Termasuk diantaranya adalah link. Termasuk memunculkan pengaya. Banyak lagi pengaya-pengaya dari Google. Tapi marilah kita fokus untuk membuat sebuah formulir atau form untuk ujian online. Tampak di depan kita ada formulir tanpa judul. Kita isikan di sini ujian Simkomdik PAT 2019. Deskripsinya adalah isilah dengan benar data pribadi Anda sebelum memulai ujian. Selanjutnya ada pertanyaan yang kedua. Nah, untuk menjadikan judul formulir ini tinggal klik sebelah sini, maka sudah menjadi judul Ujian Simkomdik PAT 2019. Kemudian yang keduanya ini ada pertanyaan tanpa judul. Kita sudah mulai mengisi, yaitu yang pertama adalah nama siswa. Nama siswa. Dilanjutkan dengan opsi sebuah nama itu apakah jawaban singkat atau panjang. Ini adalah di sini ada di Google Form mempunyai jawaban singkat, paragraf, pilihan ganda dan sebagainya. Kita pilih jawaban singkat. Selanjutnya setelah memilih ini, maka kita lanjutkan dengan memilih yang dua atau menambahkan pertanyaan. Biasanya kalau input yang melekat kepada siswa selain daripada nama adalah kelas. Ini ada pertanyaannya munculnya di sini. Coba saya pindahkan dulu. Sebentar Bapak Ibu. Saya pindahkan dulu. Ya,
Kita tambahkan. Pertanyaan yang keduanya adalah kelas. Bapak Ibu bisa membuat opsi berbeda dengan yang di atas. Kalau tadi jawaban singkat, sekarang kita bisa menambah opsi dengan pilihan ganda, kotak centang, turun naik, upload file, atau upload file. Tapi ini yang tiga ini. Turun naik, tarik turun. Saya akan contohkan, ini kita isi dengan tiga kelas. 10 OTKP 1, kemudian yang keduanya 10 OTKP 2, dan selanjutnya yang ketiganya adalah 10 BDP 3. Nah, kemudian setelah membuat opsi kelas, maka saya ingatkan kembali kalau nama itu harus diberikan opsi wajib diisi. Tujuannya adalah tanpa opsi tersebut maka tidak akan berlanjut kegiatan. Begitu juga kelas. Semuanya untuk mengefektifkan waktu, ibu bapak bisa mengisi option lainnya seperti NIM, ENIS, ataupun hal yang lainnya. Tetapi untuk saya cukup dua atribut saja yang melekat kepada siswa. Sebelum saya berlanjut, maka saya akan mengatur opsi kembali. Ya, opsi kembali yaitu dengan cara membuat setelan. Ada umum, ada presentasi, ada kuis. Umum, kumpulkan alamat email, salah satu opsinya. Ya, untuk mereka-mereka yang ikut kuis ini harus melampirkan email. Jadi nanti kita tambahkan email. Kemudian selanjutnya, edit setelah mengirimkan tidak, lihat diagram untuk respon type juga tidak. Ini batasi setiap satu tanggapan, setiap email yang berkirim hanya satu saja. Kemudian selanjutnya ada presentasi. Ada acak urutan pertanyaan boleh. Kemudian pesan konfirmasi adalah bisa setelah selesai anak mengerjakan tugas, beri apresiasi dengan terima kasih sudah mengerjakan tugas. Nah, selanjutnya kita atur kuis. Kuis ini kita jadikan ini kuis apa? Opsi prom kita jadi kuis. Ada rilis nilai segera setelah setiap pengiriman. Setiap siswa menjawab, nilai muncul dan jawabannya muncul. Kemudian responden dapat melihat pertanyaan tak terjawab. Oke, jawaban yang benar atau nilai poin. Kita isi aja dua. Nilai poin bolehlah. Tapi kalau jawaban yang benar dikhawatirkan ada siswa yang pada saat itu belum mengerjakan soal atau tidak mengikuti kuis sehingga memungkinkan kuis bisa bocor. Saya simpan dulu Ibu Bapak sekalian. Nah, kita lanjutkan. Tadi opsi alamat email sudah ada secara otomatis karena kita menggunakan penerimaan email. Nah, Ibu Bapak sekalian, di sini ada kunci jawaban poin tidak usah diisi. Nah, kecuali nanti yang soal. Kita tambahkan di halaman baru. Ini adalah soal pilihan ganda. Soal pilihan ganda. Deskripsi boleh diisi, boleh tidak. Kalau mau diisi paling begini Ibu Bapak, pilihlah jawaban yang tepat dan benar di bawah ini, seperti demikian. Kemudian selanjutnya, tambahkan pertanyaan. Nah, kita berpikir kalau menambahkan pertanyaan ada dua opsi. Betapa sulitnya kalau menulis di sini. Saya akan contohkan untuk pertanyaan di bawah ini.
Ini hanya contoh sebuah pertanyaan. Opsi pertama, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Tapi bisa kita mengisi dengan cara seperti ini Ibu Bapak sekalian. Yaitu dengan memanfaatkan soal-soal yang telah kita buat dengan menggunakan Microsoft Word seperti ini. Atau memanfaatkan bank soal. Mohon izin mic-nya untuk di off dulu. Ya, seperti contoh soal-soal seperti ini. Saya kopikan soal nomor 1. Ctrl C. Saya pindahkan lagi ke prompt-nya. Pertanyaan pertama. Ctrl V. Nah, Ibu Bapak sekalian, saya sudah membuat pertanyaan pertama. Bagaimana dengan opsi jawaban pilihan ganda? Nah, opsi untuk pilihan ganda dapat kita atur seperti demikian. Kita kembali lagi. Nah, ini yang asalnya A, B, C, D. A, B, C, D seperti ini. Kita hilangkan dulu. Asalnya seperti ini Ibu Bapak. Nah, seperti ini. Kita hilangkan dulu bullet numberingnya. Sehingga tampak seperti ini. Klik kanan, jawabannya B, saya sudah tahu. Copy. Kemudian kita kembali ke Google Form. Letakkan kursor di opsi pertama. Di opsi pertama, klik kanan, langsung tempel atau paste atau Ctrl V. Sama saja, akan nampak seperti ini. Ini nomor 1, sudah ada kunci jawabannya apa dan poinnya berapa, seperti itu. Nah, oleh karena kita yang merancangnya, boleh kita mengisi jawaban yang pertama adalah B ya Bu ya, tadi Pak, B. Kemudian setelah itu, setelah kita mengisi B, nah yang ini, kemudian kita kunci jawaban. Ada di sini kan? Nah, B. Kemudian poinnya kita beri sesuai dengan kesulitan atau tingkat kesukaran soal, tidak jadi masalah. Tetapi biasanya kalau pilihan ganda itu poinnya sama. Saya pilih poin 1. Nah, edit pertanyaan. Kemudian kita lanjutkan ke pertanyaan kedua. Untuk pertanyaan kedua, seperti biasa kita tambahkan lagi. Nah, di bawah ada pertanyaan seperti ini. Masih kita menggunakan cara yang seperti yang tadi, yaitu secara manual pun bisa, tinggal kita mengetik. Saya akan mengcopy saja, memanfaatkan soal-soal yang sudah ada. Seperti halnya adalah mail merge ini, soal yang kedua. Kita kopikan soalnya, Ctrl C, kita kembali ke Ctrl P, atau bisa digunakan dengan klik kanan, tempel atau paste. Kemudian selanjutnya, sekali lagi untuk jawabannya, kita kembali ke area sini, area Microsoft Word. Ini jawabannya A. Kemudian kita rubah dulu, bullet numberingnya dihilangkan, klik kanan, copy atau Ctrl C, kita kembali ke Google Form, letakkan kursornya di sini, lalu Ctrl V atau klik kanan paste, muncul seperti ini. Jawabannya adalah mail merge. Kita kunci jawabannya, kunci jawaban. Kemudian kita pilih mail merge. Setelah mengunci jawaban, sebentar, tidak terklik. Nah, setelah muncul edit pertanyaan, baru kita isi mail merge. Dan ini ada opsi poin. Nah, setelah itu kita kembali ke edit pertanyaan. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan soal-soal bergambar? Nah, ini uniknya Ibu-ibu, Bapak-bapak. Saya akan mencari soal yang bergambar dari bank soal saya. Nah, bank soal saya ini kita cari soal yang bergambar. Nah, ini soal yang bergambar. Perhatikan gambar berikut di bawah ini. Kemudian pertanyaannya. Dan ini adalah
jawabannya. Saya akan gunakan aplikasi yang dinamakan dengan, nah ini Bapak Ibu, Langshot. Kemudian, nah ini aplikasi Langshot. Kita gunakan, kemudian kita simpan, seperti itu, akan mengarahkan kepada, ini screenshot 2, simpan saja. Nah, seperti itu. Dan kemudian saya akan kembali ke ke prompt ini, kita tambah, kita akan memasukkan soal bergambar. Pertanyaan selanjutnya. Perhatikan di bawah ini. Perhatikan tabel di bawah ini. Saya lihat pertanyaan dulu. Pertanyaannya adalah, fungsi yang digunakan untuk mencari rata-rata adalah average ya Bu ya. Ctrl C. Kemudian fungsi jawabannya C. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita kembali lagi ke sini. Lalu kita memasukkan gambarnya yang tadi. Nah, tinggal klik gambar icon yang ini. Adalah untuk memasukkan gambar. Kemudian selanjutnya kita pilih gambarnya untuk diupload. Tadi simpannya adalah di screenshot. Lightshot. Kita cari gambarnya, nah gambarnya sudah ada. Kemudian dibuka. Dia sedang mengupload. Nah, ini sudah saya simpan. Nah, bagaimana dengan opsi jawabannya? Ya tadi sama seperti tadi, yaitu dengan dikopikannya. Perhatikan tabel di bawah ini, fungsi yang digunakan untuk mencari rata-rata nilai adalah, nah dengan memperhatikan tabel ini. Nanti kita kembali lagi dan kita kopikan jawabannya. Jawabannya yang ini, kita hilangkan dulu. Jawabannya C ya Bu, ingat-ingat. Copy, kemudian kita kembalikan ke Google Chrome-nya, Ctrl V atau paste, maka akan muncul seperti ini. Nah, sudah muncul, jawabannya adalah C, average D4 sampai D8. Nah, kita kunci jawaban dulu, kunci jawaban. Kita klik yang A, B, C. Kemudian kita beri bobot nilai ini 2 kalau dilihat dari tingkat kesukaran. Nah, Ibu Bapak sekalian, seperti demikian itu sama halnya ketika kita membuat soal-soal yang lainnya, tinggal ditambahkan pertanyaan, tambahkan sampai ke bawah. Seperti yang saya lakukan tadi. Setelah selesai, berapa soal yang kita akan buat, lalu kita gunakan opsi untuk publisher, mempublish daripada tugas kita, atau prompt limiter nanti kita gunakan juga prompt publisher. Nah, get started, kemudian akan muncul dialog seperti ini yang di samping saya ini. Nah, ini akan dibuatkan dalam Google Doc
Dan selanjutnya akan muncul dialog seperti ini pula. From Proposal Change template cukup, template tidak usah di ini. Standar makernya ada 4, 5 matching maker. Kemudian kita next. Nah, change destination folder template atau ini kita buatkan tanggal atau timestampnya, tanggal pembuatan. Tapi cukup di sini saja. Kemudian kita lanjutkan dengan next. Oh iya, keep URL ada. Response spreadsheet. Next. Dan kita sudah mempublish daripada ini semua, dan kita harapkan nantinya akan muncul alamat linknya. Your form is ready. Ya, terima kasih. Kemudian selanjutnya kita batasi waktu setiap siswa yang mengerjakan soal ini dengan pengayak prompt limiter. Nah, ini set limitnya. Ini akan di jam berapa akan disampaikan atau di waktu kapan berakhirnya. Ada select limit, date and time. Kemudian kita pilih waktu selesainya kegiatan ini atau ujian ini tanggal 25. Select time-nya adalah jam 5. Kita pakai PM ya. 5.30. Kita set. Nah, selanjutnya save and enable. Oh, sebentar. Sebelum di save enable, ini ada message when submission are closed. Mohon maaf. Ujian sudah ditutup. Nah, seperti demikian. Untuk selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita save enable. Dan ini sudah selesai. Dan selanjutnya kita ke kirim. Ya, atau kita hapus saja, sudah selesai. Kirim. Nah, dikirim formulir ada opsi seperti ini. Berkirim by email atau dikirimkan dengan menggunakan link. Saya lebih senang menggunakan link. Karena dengan menggunakan link bisa dikirim dengan WA, ke Facebook, atau ke media sosial lainnya, ataupun ke Twitter, ke Instagram, agar ketika siswa kita mengklik, bisa terkirim. Perpendeklah URL-nya, tapi terasa ini kurang menarik. Agar lebih menarik, karena from.google ini tidak dikenal oleh siswa-siswi kita. Nah, bagaimana caranya? Maka kita minta bantuan gg.gg. Apa itu gg.gg? Gg.gg adalah short URL atau short link yang sering kita gunakan. Salin, dan kemudian sudah disalin ke papan klip, bisa salin seperti ini. Kita buka di sebelahnya gg.gg. gg.gg. Kelebihan gg.gg dibanding yang lainnya adalah dia sudah menawarkan QR code. Enter. Kita mengarah ke gg.gg. Nah, di sini tinggal kita letakkan dan Ctrl V saja. Nah, ini yang tadi kita punyai. Tapi ini masih panjang. Kita masih belum bisa mengenal alamat URL ini. Alamat URL yang paling kita kenal adalah mereka yang gampang diingat. Kalau ini adalah perpaduan huruf dan angka, huruf besar dan kecil, yang sehingga memungkinkan orang sangat sulit mengingat. Nah, Gigi dan Gigi akan membantu untuk short link, customized link. Jadi di sininya adalah disesuaikan ujian SIMKOMDIK, huruf kecil saja. Ujian SIMKOMDIK
biar memudahkan. PAT 2019. Nah, seperti ini. Shorten link. Nah, direstui oleh pemilik Gigi on Gigi. Kita sudah mendapati http /gigi/gigi.gigi/ujian strip simkondit strip PAT 2019. Kita bisa open link new tab ataupun sebentar kita ada QR code. QR code ini fungsinya adalah untuk memudahkan siswa kita apabila mereka yang tidak mempunyai link atau belum mempunyai link, ini akan mereka ambil dengan menggunakan QR scanner, dan ini lebih unik lagi dan lebih spesifik dan lebih juga privacy. Bisa satu persatu orang. Nah, selanjutnya kita kopikan saja, download gambar. Hasilnya ujian SIMKONDIK PAT 2019, kita simpan. Setelah simpan kita close, kita buktikan apakah sudah ada belum linknya. Kita open link new tab. Nah, ini gigi.gigi ujian. Nah, tetapi tetap mengarahnya kepada Google Form. Nah, demikian Bapak Ibu sekalian, ini cara membuat soal. Tapi ada yang terlewat sebenarnya, yaitu agar lebih estetik lagi adalah dengan memberikan tampilan tem. Nah, untuk mengambil tampilan tem agar terlihat lebih menarik, Bapak Ibu bisa menggunakan ini. Oke, Bapak Ibu sekalian, ini cara menggunakan link. Kalau berkirim dengan by email juga bisa. Misalnya kepada Denrono, ada di sini kepada anak saya sebentar. Kepada Desti 10 PM1 atau yang lama ini ya. Nah, ini. Ya, yang sudah ada di sini. Nah, kemudian selanjutnya subjeknya betul, saya mengundang Anda untuk mengisi formulir atau pesannya bisa selamat mengikuti ujian. Selamat mengikuti ujian. Sertakan formulir dalam email. Nah, ini ada tambahkan kolaborator. Kalau misalnya dalam di satu sekolah ada 2 guru yang sama mengajar yang sama, ya boleh ditambahkan kolaborator ataupun untuk guru yang lain ataupun untuk siapapun yang berkepentingan dalam hal ini. Misalnya wakasek kurikulum dan sebagainya. Kemudian setelah itu kirim. Nah, untuk sementara tuntas sudah berkaitan dengan pembuatan soal. Untuk melihat tanggapannya, belum ada tanggapan. Saya minta mungkin Bapak Ibu juga untuk membuat tanggapan dengan cara ini. Akan saya kirimkan QR kodenya. QR kodenya akan saya kirimkan kepada Bapak Ibu sekalian, dan selanjutnya Bapak Ibu sekalian untuk mengkopinya dan mengisinya. Ya, oke, siap ya. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian pemaparan berkaitan dengan pembuatan soal. Tapi untuk lebih meyakinkan ibu-ibu dan bapak-bapak, saya simulasikan jadi siswa dan mengcopy QR code yang ada. Tapi ini juga bisa berbentuk link. Kalau untuk berbentuk link, kita kirimkan kembali. Kemudian ada link. Nah, yang tadi saja gigi.gigi ya. Yang tadi saja yang short URL, mohon maaf. Yang ini saja saya kirimkan kepada ibu bapak sekalian untuk dibuka baik dengan komputer ataupun dengan scanner. Bagi yang mau mengerjakan di HP, saya sarankan untuk menggunakan barcode. Nah, ibu bapak, saya akan menampilkan barcode yang tadi. Untuk selanjutnya, nah yang ini PAT SIMKONDIK bukan?
Ujian, ujian. Nah, ini ujian Simkomdik ini. Akan tampil sebentar. Akan tampil seluas ini, tapi akan yang lebih besarnya akan tampil. Nah, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu bisa men-scan dengan QR code yang ada di HP masing-masing. Silahkan untuk membuktikan bahwa soal itu sudah bisa dikerjakan oleh Ibu Bapak. Silahkan Ibu Bapak. Saya beri hitung 1, 2, 3 untuk mengcopy QR code yang ada di samping sini. Kemudian selanjutnya bisa juga dengan menggunakan menggunakan saya kirimkan dengan SMS dengan dengan short linknya dengan menggunakan ya. Nah, kepada Bapak Jatmiko Triutomo mohon izin saya kirimkan linknya dan kemudian tolong Pak dikerjakan nih buka Pak. Iya. Ataupun kepada teman-teman yang lain saya kirimkan linknya kepada semua orang kecuali Ibu Yeni barangkali. Bu silakan pun juga mengerjakan untuk membuktikan bahwa ini bisa menggunakan QR code dan juga bisa menggunakan link. Siap. Barcode-nya di-share lagi siap. Kita buka dulu barcode-nya yang lebih besar. Mohon maaf karena sambil merekam Bapak Ibu sekalian, jadi agak lemot untuk buka dengan oh ini ada nih. Alamat ujian. Baik sebentar Ibu Bapak. Lemot menyebabkan tidak terbukanya. Kebetulan juga sedang tidak menarik WA-nya, masih lambat. Ibu bapak sekalian, sambil menunggu daripada barcode ditampilkan, mohon izin saya untuk mengembalikan dulu ke moderator Ibu Sap Setiawati. Mangga dipersilakan Ibu Sap. Sebentar Bu Sap. Ya, Bu Sap ini saya share. Ya, saya share ini barcode-nya. Boleh untuk yang menggunakan barcode, menggunakan HP, barcode-nya di scanner dan kemudian mohon izin untuk dikerjakan. Saya kembalikan pada Bu Sap.
Sangat bisa, Pak. Iya. Oh iya, eh membuat soal pakai Android juga bisa, ataupun menggunakan PC bisa. Kemudian siswa bisa mengerjakan dengan menggunakan HP-nya masing-masing yang berbasis Android. Apalagi dengan kemudahan adanya barcode tersebut. Siswa tinggal menginstalkan aplikasi barcode scanner, banyak sekali sangat berkeliaran di aplikasi-aplikasi Android, dan itu tinggal di-scan nanti akan muncul, diarahkan ke Google Form. Tinggal isi email, isi dan selanjutnya seperti demikian. Mungkin bagi bapak-bapak ya, dan ibu-ibu yang sudah mencoba, bisa share nanti. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke moderator. Oh ya, siapa? Ya, sangat bisa, Pak. Terima kasih Pak Jatmiko. Forum ini sebenarnya adalah untuk memudahkan kita-kita, para pengajar, agar setiap materi-materi yang ada bisa disampaikan melalui Cisco Web Meeting ini. Tetapi tidak mustahil silaturahmi akan terjadi dan kita akan sama-sama, istilahnya membuat semacam pelatihan, tapi ya semacam semacam short course seperti itu. Saya yakin, bisa dilakukan dan ini mudah, Pak, sangat mudah dan dilakukan, dan ini dapat menghemat paperless, menghemat kertas, menghemat waktu kita, menghemat, tenaga anak-anak, dan anywhere, everywhere anak-anak bisa mengerjakan tugas-tugas dari kita. Demikian, Pak. Baik, terima kasih, Ibu Sap, selaku moderator yang telah, mendesain acara ini atau sudah menjalurkan acara ini. Saya kembalikan lagi, ini adalah barcode-nya, Bapak Ibu sekalian yang ingin melakukan ini. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak ingin semakin eh, lihat kegiatan-kegiatan, bisa lihat channel YouTube saya. Sudah saya upload juga. Nanti akan saya share juga di grup, untuk kegiatan ini. Dan selanjutnya, eh, Google Form adalah aplikasi yang dibuat oleh Google, yang sangat membantu kita untuk merancang kegiatan-kegiatan, termasuk diantaranya adalah kebutuhan kita untuk membuat soal atau membuat kuis kepada anak-anak. Jadi tidak hanya di PAT atau
ujian akhir tahun, tetapi juga eh, dapat dilaksanakan di kegiatan-kegiatan ulangan harian. Ulangan harian dapat dilaksanakan juga secara serentak ketika mereka berlibur, ketika mereka ada kegiatan di luar, tetapi pekerjaan ini bisa terus dilanjutkan. Nah, untuk itu kelemahannya tentu ada. Kelemahannya adalah salah satunya di antaranya adalah Google adalah tetap sebuah platform yang walaupun gratis selalu ada iklan-iklan bertebaran ketika apa eh, kegiatan di email kita banyak seperti itu. Termasuk di antaranya kegiatan yang dipunyai oleh anak-anak. Nah, yang paling sederhananya adalah Google Form ini bisa dilakukan oleh siapapun untuk pelajaran apapun karena ada eh, apa eh, cara-cara tertentu untuk melakukannya. Ada salah satunya lagi adalah Edmodo yang juga tidak kalah gampangnya. Demikian Bapak Ibu, tidak ada manusia yang sempurna dalam penyampaian ini termasuk diri saya. Sempurna hanya milik Allah, segala kekurangannya adalah milik saya. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Dasap Setiawati yang sudah menjadi moderator dan juga tak lupa kepada Ibu Mas Ripah yang MPD yang sudah menjadi host. Mungkin saya kembalikan dulu ke moderator. Demikian, terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap.
Ya, mangga silahkan ibu-ibu, bapak-bapak, ada barcode presensi yang ini. Dan kemudian link presensinya sudah saya share. Jangan lupa juga untuk eh, apa melakukan presensi di pertemuan ini. Ibu host, Ibu Mas Ripah, sudah sudah tampak? Di bawahnya ada linknya itu. Di pinggirnya, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi